Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan kita. Ya, bersyukur kita masih boleh bertemu ya. Masih boleh bertemu walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kita bersama-sama bisa menaikkan syukur kita di ibadah online ini. Amin ya. Kedengaran ya suara saya ya, cukup baik ya. Ya, tema di bulan ini kita masih berbicara tentang hidup yang maksimal. Ya, hidup yang maksimal di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kenapa tema ini seakan-akan sepertinya diulang ya? Bulan lalu kita juga berbicara tentang hidup yang berarti dan maksimal. Karena memang ya, kalau kita melihat kondisi akhir-akhir ini di dalam kehidupan setiap kita ya, kalau kita lihat dunia luar, kalau kita lihat sekeliling, itu akan membuat kita punya 1001 alasan untuk tidak hidup maksimal ya. Makanya luar biasa kita diingatkan, kita diajak bersama-sama untuk terus mau ya, apapun kondisi kita saat-saat ini, kita mau hidup maksimal di dalam Kristus. Amin. Ayo kita sama-sama katakan, aku mau hidup maksimal di dalam Kristus apapun kondisiku. Ya. Kalau kita melihat sebuah rumah yang indah, ya. Kalau kita melihat sebuah bangunan yang indah gitu ya dari luarnya, belum tentu bangunan itu baik di dalamnya. Suatu hari saya pernah ke rumah seseorang ya. Saya pernah jalan-jalan lah gitu ceritanya di rumah seseorang. Dari luar rumahnya itu sangat indah, sangat mewah gitu. Ini bukan di Batam, di daerah Jawa, udah agak lama. Jadi waktu kita masuk, saya terpesona gitu kan, lihat dari luarnya tuh indah banget. Tapi pas saya ke dalam, ya, saya kan orangnya agak iseng gitu. Saya ketok-ketok lah dindingnya. Ternyata dindingnya yang saya ketok-ketok itu bukan dinding yang tebal. Ya, itu hanya seperti partisi yang tipis sekali gitu ya. Jadi saya waktu itu tanya sama teman saya, kenapa ya kok kamu buat kamar, kebetulan itu di kamar anak ini kok nggak dari dinding yang tebal ya? Dia bilang seperti ini, kalau saya bangun dengan dinding yang tebal, saya nggak bisa dengar anak saya kalau nangis, dia bilang kayak gitu. Ya, bangunan yang indah, rumah yang indah dari luar tampaknya itu belum tentu bagus di dalamnya. Gitu. Ya, kalau suatu bangunan yang paling penting itu kita tahu bahwa yang paling penting dari satu bangunan adalah fondasinya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau fondasinya tidak baik, kalau fondasinya dibangun di atas mungkin rawa-rawa atau timbunan, bangunan seindah apapun, rumah seindah apapun, itu akan gampang roboh. Ya. Nah sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita tertipu melihat tampilan luar dari kehidupan seseorang. Ya. Tampilan kehidupan seseorang itu dari luar mungkin bisa sangat luar biasa sempurna. Kalau kita melihat banyak orang, baru-baru ini ada kasus yang luar biasa mungkin di luar sana, public figure yang kita pikir kalau secara kasat mata sempurna, kaya banget, ya kayanya itu, hartanya itu tidak habis untuk 7 turunan. Ya, tetapi yang kabar yang sangat membuat kaget semua orang, ya terutama orang yang mengikuti kehidupan mereka, ternyata dari tampilan luar yang begitu, mereka sering memamerkan kemesraan dalam keluarga, dalam postingan-postingan yang kebetulan mereka juga public figure. Ternyata dalamnya tidak seindah apa yang kita lihat. Buktinya apa? Mereka juga mengalami satu tekanan batin
ya, tekanan batin atau kebosanan atau kehampaan atau kekosongan lah yang membuat mereka jatuh di dalam hal yang salah. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat kehidupan seseorang sepertinya sempurna. Kalau kita melihat bangunan aja yang paling penting adalah pondasi, ya. Pondasi itu sangat penting karena dia menahan seluruh beban bangunan itu, seluruh beban rumah itu. Jadi tampilan luar indahnya suatu rumah itu tidak menjamin, tetapi yang menjamin bangunan atau rumah itu tetap kokoh adalah fondasi. Kalau bangunan saja sangat penting fondasinya, apalagi kehidupan setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus sekarang ini, kalau kita mau bicara tentang maksimal, hidup yang maksimal, kita harus kembali lagi memperhatikan apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi dasar kehidupan orang percaya. Karena hari-hari ini memang Bapak Ibu Saudara tidak mudah, ya. Keadaan di luar kalau kita lihat tidak mudah, ya. Satu dunia, ya, dilanda satu virus yang mungkin nggak kelihatan secara kasat mata, ya, yang dapat merenggut orang-orang yang kita cintai secara tiba-tiba, ya. Orang yang direnggut itu bukan orang-orang tua saja, ya, tidak kenal usia, ya, tiba-tiba saja bisa tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Memang yang sedang ditampilkan dunia adalah ketakutan demi ketakutan, intimidasi demi intimidasi. Tetapi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan atau apa reaksi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya? Saya percaya semua keluarga New Life adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Apa? Pertanyaannya kan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga harus ikut takut bersama orang-orang di luar sehingga kita tidak berani lagi melangkah, ya? Tidak berani lagi untuk menyelesaikan visi yang Tuhan kasih di dalam hidup kita? Kita akan stop, kita akan berkurung di dalam rumah. Mungkin saat-saat ini memang kita harus PPKM, ya, harus di dalam rumah. Tetapi saya mau katakan, ayo, saat-saat ini mungkin kita bisa diberi pilihan. Kita mau menggerutu, kita mau mengeluh, kita mau bersungut-sungut karena kita nggak bisa jalan-jalan. Apalagi kemarin kita, kalau orang tua, ya, kalau udah ambil rapot anaknya biasanya bulan-bulan 5, bulan 6, itu udah senang banget. Kenapa? Karena sudah merencanakan liburan, ya, bersama anak-anak. Kalau saya flashback kan, kalau dulu seneng banget, walaupun ya liburannya di bulan kecil lah, ya. Kita kalau dekat Batam kan dekat sama seberang, ya nyebrang lah, menyenangkan anak-anak gitu kan. Alasannya sih menyenangkan anak-anak, sebenarnya sih orang tuanya juga mau jalan-jalan gitu ya. Tapi kita nggak bisa gitu, kita nggak bisa melakukan itu, kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa, bukan hanya jalan-jalan keluar. Yang sedihnya sebenarnya ada sanak saudara kita yang lagi sakit saja, kita nggak bisa datang ke rumahnya, kita nggak bisa peluk mereka, kita nggak bisa mendoakan mereka, ya, secara fisik. Tetapi apakah itu akan membuat kita stop untuk menyelesaikan visi yang daripada Tuhan? Ya, itu kan yang pertanyaannya sebenarnya. Pertanyaan yang simpel yang harus kita jawab. Kita akan belajar dari satu tokoh, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia, seorang yang muda, seorang yang kalau usia dia bukan senior banget, tetapi beliau bisa bertahan, ya, bisa bertahan di dalam keadaan yang gak enak. Mari kita belajar dari 2 Timotius 3. Kita buka 2 Timotius 3
Kita akan baca satu perikop yang singkat, 2 Timotius 3, mulai ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-17. Kita akan belajar beberapa hal, Bapak Ibu Saudara, yang akan menjadi fondasi yang bisa kita terapkan hari-hari ini di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Kenapa ya Timotius dikatakan dia sungguh-sungguh ya orang yang berhasil ya berdiri teguh walaupun keadaan waktu itu, keadaan yang dialami oleh Timotius itu bukan keadaan yang biasa-biasa. Sama ya, keadaan yang dia alami itu sama dengan keadaan waktu Rasul Paulus memberitakan Injil. Makanya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk Timotius, ya, untuk menyemangati Timotius, untuk memberikan dukungan kepada Timotius, untuk mengingatkan Timotius, ya, karena Timotius adalah anak rohani Paulus, ya. Karena Timotius adalah orang yang sangat dikasihi oleh Paulus, ya. Orang yang dipercayai pekerjaan yang besar, ya, rekan sekerja Paulus yang Paulus sangat andalkan, anak rohaninya. Bagaimana seorang yang muda, seorang yang mungkin secara pengalaman belum berpengalaman, tetapi dia bisa tetap teguh berdiri, ya, tetap teguh untuk mempertahankan imannya. Padahal masa waktu itu bukan masa yang main-main, ya. Banyak ajaran-ajaran sesat, ya, banyak pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang ada di sekitarnya, yang bisa saja membelokkan iman Timotius, ya. Bukan saja guru-guru palsu atau pengajar-pengajar yang sesat, ajaran-ajaran sesat, ya. Tetapi penganiayaan demi penganiayaan juga dirasakan oleh Timotius, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan hanya Paulus, tapi Timotius juga merasakan. Makanya surat ini 2 Timotius 3, Timotius itu ditulis dua surat. Satu surat adalah untuk Timotius, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk memberikan dukungan kepada jemaat di Efesus, ya, menasihati jemaat yang mereka gembalai. Tetapi surat 2 Timotius adalah khusus untuk pribadi Timotius. Karena Rasul Paulus tahu enggak mudah apa yang dialami oleh Timotius. Makanya surat ini kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan Paul charge Timothy, ya. Dia lagi ngecas, ya. Dia lagi memberikan energi yang luar biasa. Dia lagi encourage Timotius biar Timotius tetap berdiri teguh apapun yang terjadi, ya. Makanya perikopnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Kita mau belajar apa sih rahasianya si Timotius, ya. Dia bisa tetap bertahan walaupun masa saat itu sulit, Bapak Ibu Saudara. Sama, masa yang sekarang juga bukan masa yang gampang. Tapi kita mau belajar, ya. Fondasi dasar yang harus kita terus belajar, harus kita ingat. Apa? Poin pertama, mengapa Timotius bisa ya menjadi pribadi yang kuat? Yang pertama, ayo kita baca di ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, ya, ini kata Rasul Paulus kepada Timothy, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Rahasia yang pertama, untuk seseorang bisa berdiri teguh, ya, di dalam masa yang sukar.
adalah harus kita punya Bapa rohani, Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya Bapa rohani. Ya. Sama seperti Timotius. Kalau di TSI-nya dikatakan seperti ini. TSI ayat yang ke-10. Tetapi anakku, kata Rasul Paulus, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Wow, luar biasa. Ya, Timotius adalah seorang anak rohani yang memiliki hati anak yang luar biasa kepada Paulus. Ya, tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Sudah ada satu persamaan visi. Ya, kalau kita punya Bapa rohani, tapi kita menyia-nyiakan Bapa rohani kita, ya. Atau mungkin kita tidak percaya kepada orang yang sudah Tuhan utus untuk membawa hidup kita semakin berkembang di dalam Tuhan. Saya rasa, atau ada orang yang berpikir bahwa aku nggak perlu Bapa rohani, aku nggak perlu pemimpin rohani, aku nggak perlu saudara-saudara seiman, aku bisa kuat sendiri karena aku langsung digembalai oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, ini kemungkinannya sangat sedikit. Bukan nggak mungkin, bisa ada, tapi sangat sedikit. Hari-hari ini kita perlu bersama-sama. Amin. Kita perlu bersama-sama untuk selaraskan lagi visi kita. Ya. Bersama-sama dengan Bapak rohani kita, Bapak gembala kita, menyelaraskan visi kita, menyelaraskan tujuan hidup kita lagi. Sama seperti Paulus dan Timotius. Dikatakan kamu dan saya sudah mempunyai keyakinan dan kesabaran yang sama. Ya. Teladan dari Bapak rohani, teladan dari pemimpin-pemimpin rohani, teladan dari saudara-saudara seiman kita, itu sangat diperlukan. Makanya, ayo kita jadi teladan. Ya. Banyak orang yang membutuhkan kita. Tentunya kita harus punya Bapa rohani dulu, sehingga kita bisa membapai orang lain. Sehingga kita tahu gimana sih caranya, gimana sih hati seorang bapak itu. Kalau anaknya lagi error itu gimana sih, hatinya sedih sekali loh. Kalau anaknya lagi nggak sevisi itu gimana sih. Kalau anaknya lagi nggak bisa melihat apa yang Bapak lihat itu gimana sih hatinya. Ya, kita harus punya Bapa rohani. Amin. Hari-hari ini kita harus bergandengan tangan. Ya, mungkin nggak usah jauh-jauh lah. Kita sebagai orang tua, mungkin kita punya anak-anak, kita punya pasangan di rumah. Ayo kita jadi Bapa rohani bagi mereka. Amin. Ya, bapai mereka. Ya, doakan mereka. Terus doakan mereka. Karena itu yang bisa membuat kita kuat. Hal yang sangat simpel. Ya, tapi ini sudah dialami oleh yang namanya Rasul Paulus dan Timotius. Tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Wow, sangat luar biasa. Ini adalah fathering and sonship yang berhasil. Ya. Karena apa? Karena nggak gampang untuk menyelaraskan dua pola pikir yang berbeda. Ya. Butuh proses yang lama. Butuh waktu yang lama, nggak cuma setahun, 2 tahun. Apalagi cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Enggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersama-sama mengenal. Bapa mengenal anak, anak mengenal Bapa. Amin. Sehingga apa? Bisa seperti ini. Tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu dan saya sudah mempunyai keyakinan dan kesabaran yang sama. Ini luar biasa. Cara kita mengasihi sesama dan bertahan dalam kesusahan juga sama.
Wow, luar biasa. Ini ada satu encouragement yang sangat luar biasa. Paulus mau katakan, Timotius, aku bisa merasakan ketakutanmu. Aku bisa merasakan kegalauanmu. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Karena kita sudah sama-sama. Cara mengasihi kita sama. Cara bertahan dan kesusahan juga sama. Dia mau katakan kepada Timotius, Timotius, meskipun kau jauh, tapi engkau tidak sendirian. Di sini ada saya, Bapakmu yang mendoakan kamu. Ya. Kita perlu teladan. Kita perlu menjadi teladan. Amin. Kita perlu Bapa rohani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau bertahan ya di dalam dunia yang sedang gonjang-ganjing ini, ayo mari bersama-sama. Jadilah Bapa bagi banyak orang. Banyak di luar sana orang yang tidak memiliki Bapa. Hamba Tuhan sebesar apapun, kalau tidak dibapai atau tidak mempunyai pemimpin di atasnya, sangat mudah akan jatuh, Bapak Ibu Saudara. Sangat mudah akan lemah. Makanya kita perlu hari-hari ini terus bersama-sama. Walaupun kita nggak bisa secara fisik, ayo jangan pernah kita tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jangan pernah jemu-jemu untuk kita ikut acara-acara gereja, ya program gereja. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Apalagi poin yang kedua kita bisa belajar. Di ayat yang selanjutnya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-11. Engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Ya, jadi Timotius juga merasakan penganiayaan ini, merasakan sengsara waktu pemberitaan Injil. Timotius juga mengalami itu, dan Paulus tahu. Makanya dikatakan semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Wow, ini sangat luar biasa. Dia bukan hanya saja memberikan encouragement, ya, dukungan kepada Timotius anaknya yang dikasihi, tapi dia mau ingatkan kepada Timotius. Ingat, dulu saya juga mengalami penganiayaan ini. Saya juga merasakan semua yang kamu rasakan, Timotius. Tetapi ini adalah kalimat penghiburan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Wow. Ketika kita mengalami hal-hal yang gak enak, Bapak Ibu Saudara, jangan fokus kepada masalah itu. Tetapi selalu ingatlah, Tuhan dulu sudah menolong kita. Ingatlah pertolongan Tuhan. Amin. Kalau dulu saja Tuhan sudah menyembuhkan saya dari sakit, saat ini Tuhan juga pasti menyembuhkan saya dari sakit. Amin. Kalau Tuhan dulu sudah pernah menolong saya dari problem ekonomi, saat ini juga saya mau katakan bahwa segala problem ekonomi bisa kita lalui. Amin. Karena ada Tuhan yang selalu menolong. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah pertolongan Tuhan. Jangan pernah lupa akan pertolongan Tuhan. Amin. Kalau kita ingat, kita flashback dari awal kita berdiri New Life. Coba kita flashback. Kita ini nggak seperti ini. Tiba-tiba kita punya gedung yang luar biasa cantiknya. Kita punya jemaat bersama-sama keluarga Nelven, tiba-tiba masa 70, 80, enggak Bapak Ibu Saudara. Saya menjadi saksi bagaimana New Life dibangun. 1, 2 orang, 2 keluarga, 3 keluarga dengan tikar yang seadanya, ya. Dengan kipas angin yang kita bawa sendiri dari rumah. Dengan nggak ada tuh yang nama mic untuk nyanyi yang bagus-bagus, nggak ada. Gitar kopong aja sama MP3,
saya seperti lagi karaoke. Untuk memimpin jemaat bersama-sama nyanyi, disuruh ngikutin lagu yang ada teksnya itu yang kayak karaoke. Terus nanti kalau ada lagunya, nanti ada instrumennya yang lama, saya udah mati gaya tuh mau ngapain gitu kan. Itu kita sudah alami Bapak Ibu Saudara. Ya, kena fitnahan, dibilang gereja sesat, kita udah alami. Kalau dulu saja Tuhan menolong kita, menyertai kita, pasti hari ini dan ke depan Tuhan selalu menolong kita. Amin. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Jangan pernah takut, jangan pernah takut. Jangan pernah gentar akan virus ini, Bapak Ibu Saudara. Semuanya akan berlalu. Amin. Makanya kita harus meletakkan fondasi yang kuat saat ini. Gak usah jauh-jauh, di dalam keluarga kita dulu. Di dalam rumah tangga keluarga kecil dulu. Ya. Pertama jadi bapak rohani. Kalau kita belum bisa jadi bapak rohani, cari bapak rohani, belajar dari bapak rohani. Ambil kekayaan rohani dari bapak rohani kita. Ya, berkati bapak rohani kita. Doakan. Ya, berusaha tangkap visi bersama-sama. Amin. Itu butuh proses, memang butuh proses. Tapi kita bisa. Ya, karena kita sudah menjalani. Saya dengan Bapak Gembala, keluarga Bapak Gembala, kami ya dengan keluarga New Life, kita sudah lama mengenal. Kita sudah tahu satu sama lain kelemahan atau kelebihan ya. Kita sama-sama punya kelemahan, kelebihan. Saya banyak kekurangan, banyak kelemahan yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Terima kasih. Kita semua punya kekurangan, tapi kita keluarga yang harus kita sama-sama, bukan kita umbar-umbarkan, bukan kita besar-besarkan, tapi kita berusaha tutupi, kita berusaha untuk saling melengkapi. Amin. Tentunya ada didikan, tentunya ada disiplin yang kita harus belajar. Ya, jangan mau terus di dalam kelemahan tentunya. Ya, kita mau terus bertumbuh pastinya. Ya. Makanya perikopnya luar biasa. Iman bertumbuh dalam penganiayaan. Jadi penganiayaan, kesengsaraan, virus atau apapun juga ya tidak dapat menghentikan pekerjaan Tuhan. Tidak dapat membuat orang menjadi tidak maksimal. Harusnya. Amin. Mari kita terapkan ya. Poin yang kedua, ingat selalu pertolongan Tuhan. Ya, kalau Tuhan dulu menolong, hari ini dan ke depan Tuhan pasti terus menolong. Amin. Ya, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan kepada apapun yang sifatnya sementara di dunia ini. Jangan. Kekayaan kita bisa tiba-tiba habis, ya. Kesehatan kita bisa tiba-tiba habis, ya. Keluarga kita mungkin ya, pasangan atau anak kita yang sukses. Ya, jangan berharap kepada semua itu bonus Bapak Ibu Saudara. Itu kasih karunia yang kita harus syukuri, iya. Tapi jangan berharap kepada itu. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Poin yang ketiga apalagi? Mari kita baca di selanjutnya saya akan bacakan dulu 2 Timotius 3 ayat 12 ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, Paulus ingatkan kepada Timotius. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ya, keadaannya sama Bapak Ibu Saudara. Yang dialami Timotius Paulus sama dengan keadaan yang sekarang, apalagi sekarang ya. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan. Ya, banyak guru-guru sesat, banyak ajaran-ajaran sesat saat ini, ya,
yang dibungkus secara luar biasa, mungkin ya secara kelihatannya alkitabiah ya, pakai ayat-ayat firman, tetapi sesat dan disesatkan. Sedangkan orang jahat penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya, bukan saja mereka sesat, tapi dia juga disesatkan, karena mereka nggak tahu. Karena apa? Karena tidak punya dasar yang kuat. Ketika ada tekanan, ya, sama seperti bangunan. Makanya tadi saya katakan bangunan. Bangunan yang kuat itu bukan dari penampilan luarnya, rumah yang cantik itu tidak menjamin bahwa bangunan itu kuat. Yang menjamin bangunan kuat adalah fondasinya. Ketika ada badai, ya, ketika ada mungkin ada gempa bumi, ada bencana alam, apakah bangunan itu tetap bisa berdiri teguh atau hancur begitu saja? Kehidupan Kristen juga seperti itu, ya. Bisa diuji saat ada tekanan, saat ada masalah, saat ada problem-problem hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Itu akan menguji seberapa tahan kita. Bapak Ibu Saudara. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ini sangat luar biasa kalau kita lihat di ayat 14 ini, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga adalah kita harus terus berpegang kepada firman, ya, yang kita terima. Dan bukan saja kita terima Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus meyakininya. Amin. Jadi terima firman dan kita percayai, kita yakini. Ya, poin ketiga, terima firman dan kita percayai, kita yakini sehingga bisa menjadi iman di dalam hidup kita. Ayat ini sangat luar biasa diartikan, ya. Bukan saja engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Bukan sampai situ Bapak Ibu Saudara. Tetapi dan engkau yakini firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa akan menjadi informasi saja, ya, akan menjadi sesuatu hal yang hanya sifatnya memberi pengetahuan saja kalau kita tidak mempercayainya, kalau kita tidak meyakininya, ya. Banyak orang-orang percaya, mungkin juga kita yang sekolah teologi, banyak ilmu, segala ilmu masuk hanya sebagai informasi. Kenapa? Karena tidak dipercayai, tidak diyakini, apalagi dijalani, ya. Karena hanya sebagai informasi. Firman Tuhan bukan hanya sebagai sumber informasi. Saya mau katakan sekali lagi. Firman Tuhan bukan hanya sebagai sumber informasi. Tetapi harusnya kebenaran firman Tuhan kita percayai. Amin. Kita percaya sehingga timbul iman di dalam kehidupan kita. Ketika timbul iman, itu bisa menggerakkan hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Contohnya gampangnya. Saya tahu adalah kita hidup di dalam kasih karunia anugerah kebenaran. Saya tahu saya adalah orang yang diberkati. Tetapi seberapa banyak kita berani memberkati? Jangan-jangan apa yang saya tabur itu lebih sedikit daripada orang-orang yang belum mengerti firman, yang mungkin mengerti firman tapi mereka masih salah mengerti. Mereka memberkati karena takut dihukum Tuhan, karena takut mungkin kalau tidak memberi persembahan nanti bisnisnya akan hancur. Tapi kenyataannya mereka memberikan lebih banyak daripada saya berikan. Itu contoh adalah orang yang tahu tentang memberkati, tentang menabur,
tapi dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak melakukannya dengan iman. Harusnya kalau orang yang percaya sungguh-sungguh, terima kebenaran firman, kita sudah diberkati, kita sudah dianugerahkan, ya. Kita hidupnya harus menjadi saluran berkat. Bukan saja 1/10, perpuluhan aja kadang-kadang kita on off. Ya, kalau ingat kita tabur, kalau nggak ingat enggak. Atau pura-pura lupa lah. Sorry. Saya juga seperti itu. Kadang-kadang persembahan lupa. Bilangnya lupa, padahal Bapak Ibu Saudara, mungkin firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya. Ya Bapak Ibu, kita mau menerima firman, bukan hanya menerima, tapi kita harus yakini, harus percayai. Amin. Harus lakukan. Tabur. Tuhan suruh tabur. Walaupun kalau kita lihat rekening kita, aduh gak cukup nih Tuhan. Tabur. Ya, Bapak Ibu Saudara. Itu orang yang hidup di dalam iman. Bukan hanya tahu tentang firman, tentang menabur. Kita adalah sebagai saluran berkat, ya Tuhan yang memberi benih dan sebagainya. Bukan hanya tahu sampai di pikiran saja, tetapi kita percayai dan kita tindaki dengan tindakan kita. Iman itu tindakan, Bapak Ibu Saudara. Tahu kita harus mengampuni musuh kita, tapi masih ada tuh yang aku benci lah ketemu dia, malas aku. Malas lah yang ngomong gini-gini doang, nggak jadi teladan pun. Kalau Tuhan suruh mengasihi musuh, mengasihi orang yang menyebalkan, kasihilah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Doakan mereka, berkati mereka. Amin. Hari-hari ini kita akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Keadaan mungkin gak enak, ya. Mau pergi bergerak susah. Tetapi ayo bersama-sama kita ajarkan kepada keluarga kita dulu deh. Anak-anak kita deh. Terima firman dan percayai. Mari katakan bersama, terima firman dan percayai. Ya. Terima firman dan yakini, percayai. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kenapa Timotius bisa? Karena dari kecil dia bukan saja menerima firman, menerima teladan dari Bapa rohaninya Paulus, tetapi dari sejak kecil dia sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Memberikan hikmat kepada Timotius. Paulus ingatkan lagi kepada Timotius. Timotius, kamu dari kecil, mamamu, nenekmu, mamamu Yunike, nenekmu Lois, itu mengajarkan kamu tentang kitab suci. Makanya penting sekali firman ditanamkan di dalam keluarga sejak dini. Sejak sekarang. Jangan tunda-tunda seberapa umur anak kita, seberapa besar pun umur anak kita. Mungkin masih balita. Ajarkan firman. Tanamkan firman sejak kecil. Amin. Coba kita lihat. 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Dikatakan kayak gini. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku baca yang keempat dulu deh ya. Ayat 3 lah. Aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Baik siang maupun malam.
Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 5, perhatikan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Timotius sejak kecil sudah ditanamkan tentang iman yang tulus ikhlas dari siapa? Bukan dari Paulus. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sangat penting menanamkan firman, karena itu adalah menjadi dasar, menjadi fondasi yang kuat. Ya. Kemarin saya ikut meeting di salah satu SMA. Ya. Sekarang visi misi sekolah akan dirubah, Bapak Ibu. Ya, sekolah itu terutama akan menanamkan karakter Kristus. Bukan saja pengetahuan, ya, bukan saja di bidang pengetahuan, bukan saja di bidang skill, tapi karakter. Karakter itu sangat mahal harganya. Ya. Kalau orang yang punya karakter, dia akan teguh, dia akan berdiri teguh apapun yang terjadi. Ya. Keadaan nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun kita nggak tahu anak-anak kita akan berkompetisi dengan apa. Yang pasti pertama pasti teknologi. Ya. Sekarang aja dengan gadget anak-anak sudah tidak mau lagi, jarang mau ngomong-ngomong sama orang tua. Ya. Kita harus bisa menanamkan ya karakter yang baik. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Makanya di Ulangan 6, coba kita buka sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Ulangan 6 ayat 1 sampai 11 saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara secara singkat, secara cepat ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 11. Penting Bapak Ibu Saudara menanamkan firman di dalam keluarga sejak dini ya. Sejak sekarang lah ya. Ulangan 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Wow, luar biasa. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan, ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, kasihlah Tuhan. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 10, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Wow, ini anugerah ya. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Firman ini sudah diajarkan sejak perjanjian lama. Ya. Harus kita mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, ya, kepada anak rohani kita, berulang-ulang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terima firman dan percaya. Ya. Mari kita tanamkan firman kepada keluarga kita. Jadi dasar yang luar biasa. Kelihatannya simple, ya, tapi ini rahasianya. Makanya Timotius bisa luar biasa. Dia bisa bertahan di dalam penganiayaan. Ya. Yang keempat, yang saya catat di 2 Timotius 3 ayat 17. Kita balik di 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Coba kita buka di TSI-nya. Ya, ayat 17. Jadi melalui firman Allah, kita sebagai hamba Allah dimampukan. Ya, jadi bukan dengan kekuatan kita. Kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus, ya. Kita butuh firman, kita butuh bantuan Roh Kudus. Sebagai hamba Allah, dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, jadi yang keempat, hiduplah senantiasa dipimpin oleh firman. Ya, kita percayai, kita terima, kita percayai, dan kita hidupi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bahasa Inggrisnya luar biasa loh. Bahasa Inggrisnya bagus banget terjemahannya. 2 Timotius 3 ayat 17. That the person dedicated to God may be capable, ya, menjadi mampu, capable, and equipped, ya, for every good work. Jadi kita dimampukan dan diperlengkapi karena firman. Tanpa firman, kita tidak bisa hidup maksimal. Tanpa firman, kita tidak bisa melakukan atau menyelesaikan, menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tanpa firman, kita tidak bisa melangkah. Nantinya kita akan malahan masuk di dalam tipuan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya nggak harta lah, ya ketakutan lah, ya kekhawatiran lah, ya mungkin kenyamanan hidup lah, nama besar lah, akhirnya baliknya ke kita, diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya fokus kita salah dan kita nggak sampai tujuan. Hidup kita nggak akan maksimal. Jatuh bangun dalam dosa lah karena tipuan. Tetapi kalau ada firman, yang pertama, kita punya Bapa rohani. Amin. Teladan Bapa rohani. Jadilah Bapa rohani bagi anak-anak kita. Jadilah Bapa rohani bagi banyak orang. Ya. Yang kedua, alami, ingat pertolongan Tuhan. Ingat selalu pertolongan Tuhan. Amin. Yang ketiga, terima firman dan percayai. Dan yang keempat, hidup kita senantiasa dipimpin oleh firman. Makanya kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak gampang goyah. Kita nggak gampang ambruk. Kita nggak gampang pergi meninggalkan Tuhan. Kita nggak gampang pindah keyakinan. Ya, sebab beberapa hari dalam beberapa waktu lah saya melihat dibukakan dulu yang teman saya sama-sama kita ke gereja, tahu-taunya sekarang dia sudah pindah keyakinan. Mungkin tuntutan hidup, tuntutan ekonomi dan apapun kita nggak tahu. Saya nggak tahu lah, juga jarang kontak juga, tapi sudah pindah keyakinan.
kita sama-sama dari kecil, kita sama-sama ke gereja, sama-sama kita memuji Tuhan. Sekarang pindah. Makanya kita perlu bersama-sama ya menanamkan ini di dalam keluarga kita. Ya. Keluarga dululah yang paling kecil. Firman itu penting. Ya. Pendampingan kita bisa mendampingi anak kita ya. Waktu mau ujian kita mati-matian suruh belajar ini, belajar itu, kasih les ini, kasih les itu. Tetapi sesungguhnya yang paling penting kita harus pendampingan baca Alkitab. Firman. Ajari, jelaskan. Kalau yang nggak jelas, mari kita terangkan. Kita menjadi bapak rohani, ya. Jelaskan kenapa ya ceritanya begini ya. Oh, ini. Harus lebih banyak merenungkan firman. Sehingga nanti mereka besar, mereka kuat. Mereka kuat menghadapi apapun. Ya, mungkin kita nggak bisa 24 jam jadi orang tuanya. Tapi kalau ada bekal firman, kita meninggalkan warisan rohani warisan yang sangat berharga, yaitu warisan rohani. Kalau kita meninggalkan warisan harta, itu baik ya, kita merancangkan semua masa depan baik. Tetapi kalau kita lupa meninggalkan warisan rohani kepada anak-anak kita nggak tahu nanti 10-20 tahun kemudian mereka jadi apa. Karena semakin hari dunia menuju kejahatan. Ya. Makanya di sini dikatakan Paulus sama Timotius, kamu harus tetap teguh berpegang. Ya. Mungkin waktu pegangan ada goncangan, ya. Waktu pegangan ada hentakan. Tapi tetap berpegang teguh. Karena apa? Dari dasarnya, fondasinya, awalnya Timotius dari kecil sudah diajari oleh mama dan neneknya tentang kitab suci. Wow, sangat luar biasa rahasia ini. Dari sekarang ajari anak-anak kita. Terus perlengkapi. Biarin dibilang orang tua kolot atau apalah, bawel atau apa. Nggak apa-apa. Karena itu bekal mereka nanti. Amin. Para orang tua, ayo kita bersama-sama, kita bisa menyelamatkan setidaknya keluarga kita sendiri. Ya, anak-anak kita sendiri kita jaga, kita doa, minta perlindungan Tuhan untuk masa depan mereka. Kita serahkan pada Tuhan, iya benar. Tapi selama kita masih ada, ayo bersama-sama perlengkapi mereka. Ya, ajari mereka tentang firman Tuhan. Tentang bagaimana bertahan di dalam sengsara, mungkin menderita mungkin apa, difitnah orang, nggak apa-apa, ya disalah mengerti orang, mungkin problem ekonomi, nggak apa-apa, kita bersama-sama tuntun anak kita lihat, ya biar anak kita melihat iman kita, sama seperti Timotius melihat iman dari orang tuanya. Itu teladan yang sangat luar biasa yang nggak bisa ada di bangku sekolah, Bapak Ibu Saudara. Ya, teladan yang luar biasa, kesetiaan kita, kesabaran kita, kasih sayang kita yang tulus. Ya, saya punya orang tua luar biasa. Tiap hari pagi dikasih firman. Padahal mereka petobat baru, tapi luar biasa. Karena saya tahu ada Roh Kudus yang bekerja. Amin. Ada Roh Kudus yang bekerja, memberi hikmat, ya. Ayat mungkin itu aja gitu kan ya. Aduh tiap pagi ayatnya kata-kata membangunnya itu aja. Tapi itu menguatkan kita anak-anak. Waktu baca, ya kita bersama baca, mama papa selalu kirim firman, kirim ayat, encourage gitu ya, ayo bersemangat, yuk jangan bersengut-sengut. Hal yang simple. Itu menguatkan kita. Waktu saya kerja ada masalah, saya ingat itu. Jangan bersungut-sungut. Kita mengucap syukur karena kita masih dikasih pekerjaan. Jadi kita bisa kuat gitu loh. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersama-sama ya. Kita terapkan, ayo kita bangun fondasi
yang kuat di dalam firman untuk keluarga kita, untuk anak-anak rohani kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu dari saya. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati ya.